Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah yang mulia dalam rangka menunaikan ibadah-ibadah yang mulia. Kita diizinkan untuk sholat berjamaah, untuk berzikir kepada Allah dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mengantarkan diri kita menjadi manusia-manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada hadis yang ke-18, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahih. Dari Abu Dzar, yaitu Jundub bin Junadah, dan juga Abu Abdurrahman, yaitu Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, iringi keburukan itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita berinteraksi dengan hadis ini dari awal hingga akhir. Karena interaksi kita terhadap hadis Nabi itu adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi. Dan kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Maka mudah-mudahan dengan kecintaan kita terhadap Nabi yang kita buktikan dengan berinteraksi dengan hadis beliau, kelak mengantarkan kita berkumpul dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sanad hadis tadi dari dua sahabat yang mulia. Yang pertama yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah
Jundub bin Junadah. Beliau berasal dari kabilah Ghifari. Abu Dzar ini termasuk as-sabiqun al-awwalun dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Beliau termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, tepatnya sahabat yang kelima masuk Islam. Abu Dzar ketika masih jahiliyah, maka sebagaimana penduduk Ghifari pada umumnya, mata pencahariannya adalah perampok. Tapi setelah beliau masuk Islam, maka beliau menjadi dai yang hebat. Rasulullah perintahkan Abu Dzar untuk mendakwahi kaumnya. Maka setengah dari kaumnya langsung masuk Islam. Kemudian setengah yang lain masuk Islam setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Maka Rasulullah mendoakan kabilah Ghifari. Kata beliau, Ghifari ghafarahumullah. Semoga Allah mengampuni kabilah Ghifari. Kemudian beliau juga terkenal orang yang sangat pemberani. Ketika Rasulullah perintahkan beliau untuk pulang ke kabilahnya, mendakwahi kaumnya, maka beliau tidak langsung pulang. Beliau terlebih dahulu mengikrarkan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy. Dan kita sama-sama tahu orang-orang Quraisy saat itu adalah masih musyrikun, orang-orang musyrik. Tidak senang kalau ada orang mengikrarkan keimanan kepada Allah di hadapan mereka. Maka di hadapan orang-orang Quraisy, Abu Dzar membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika orang-orang Quraisy memukulinya sampai beliau terluka. Maka di situ ada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas, alastum ta'lamuna annahu min Ghifari? Apakah kalian tidak tahu orang yang kalian pukuli itu berasal dari kabilah Ghifari? Wa huwa tariqu tijaratikum ila Syam. Kabilah Ghifari itu daerahnya kalian lewati ketika hendak berdagang ke negeri Syam. Maka setelah itu baru orang-orang Quraisy berhenti memukulinya. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, Abu Dzar ini termasuk salah satu sahabat yang ikut dalam pembebasan Palestina dan juga negeri Syam secara umum di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau memilih mengasingkan diri ketika terjadi khilaf di antara sesama kaum muslimin. Beliau mengasingkan diri di sebuah daerah yang bernama Rabzah, sekitar 170 kilo sebelah timur Madinah Al-Munawwarah. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah di sana. Beliau orang yang zuhud, lebih mementingkan akhirat dibanding dunia. Maka kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, kana Abu Dzar ra'san fi zuhdi. Abu Dzar itu adalah pemimpin di dalam masalah zuhud. Dan Abu Dzar wafat dalam keadaan sendiri.
persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yarhamullahu Abu Dzar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Abu Dzar berjalan seorang diri, wafat seorang diri, dan nanti dibangkitkan seorang diri. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ajal Abu Dzar sudah dekat, beliau berpesan kepada istri dan anaknya. Kata Abu Dzar, "Idza mittu faghsilani wa kaffinani wa dha'ani fit thariq." Kalau aku nanti meninggal, tolong mandikan aku, kafani aku, letakkan aku di pinggir jalan. Maka kemudian anak dan istrinya mengikuti wasiat ya Abu Dzar. Kemudian lewatlah satu rombongan. Di dalam rombongan itu ada sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, "Man hadza?" Siapa yang wafat ini? Maka anak dan istrinya berkata, "Abu Dzar." Yang wafat ini adalah Abu Dzar. Seketika Ibnu Mas'ud menangis. Ibnu Mas'ud teringat sabda Nabi, "Yarhamullahu Abu Dzar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu." Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan seorang diri, dia wafat seorang diri, nanti dibangkitkan seorang diri. Maka kemudian Abdullah ibnu Mas'ud mensolatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Kemudian sahabat yang satu lagi yang menjadi sanad hadis ini adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau punya nama kunyah Abu Abdurrahman. Beliau berasal dari kaum Ansar, dari suku Khazraj. Beliau termasuk sahabat yang ikut dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan saat itu umur beliau baru sekitar 18 tahun. Kemudian beliau ikut perang Badar, umur beliau baru 20 tahun. Kemudian beliau ikut dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang dipuji oleh Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa asyadduha fi dinillah Umar ibnul Khattab wa asdaquha hayaan Utsman bin Affan wa a'lamuha bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal wa afraduha Zaid bin Thabit wa likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah." Kata Nabi, umatku yang paling lemah lembut terhadap umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling keras membela agama Allah adalah Umar bin Khattab. Yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Bahkan disebutkan dalam hadis, malaikat itu malu kepada Utsman bin Affan. Kemudian yang paling mengerti soal halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling mengerti soal faraid, soal waris adalah Zaid bin Thabit. Dan setiap umat memiliki orang yang terpercaya. Dan yang terpercaya dari kalangan umatku adalah Abu Ubaidah
ibnul Jarrah. Jadi Rasulullah memuji Mu'adz ini sebagai sahabat yang paling ngerti fikih, ngerti soal halal haram. Makanya Umar ketika berkhutbah, kata Umar bin Khattab, man aradal fiqha falyati Mu'adz bin Jabal. Siapa yang menginginkan fikih, maka hendaknya mendatangi Mu'adz bin Jabal. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kepakaran Mu'adz di dalam fikih ini terlihat. Dulu kalau ada sahabat jamaah di belakang Nabi, kemudian dia masbuk, tertinggal, maka caranya tidak seperti yang kita lakukan hari ini. Caranya bagaimana? Sahabat itu bertanya kepada sahabat yang terdekat, imamnya sudah berapa rakaat? Maka sahabat itu menjawab tapi dengan isyarat. Kalau 1 rakaat maka isyaratnya begini. Kalau 2 rakaat ya begini. Kalau 3 rakaat begini. Maka kemudian sahabat yang masbuk itu dia sholat dengan cepat, mengejar ketertinggalannya. Lalu kemudian dia salam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu tata cara masbuk seperti itu. Sampai kapan? Sampai Mu'adz bin Jabal, beliau masbuk mendapati Rasulullah dalam keadaan sujud. Maka Mu'adz tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Kata Mu'adz bin Jabal, aku tidak senang melihat Rasulullah dalam satu keadaan kecuali aku mengikuti Rasulullah dalam keadaan tersebut. Jadi kalau mendapati Rasulullah sudah sujud, maka Mu'adz tidak senang menyusul seperti kebanyakan sahabat. Sholat sendiri cepat menyusul Nabi, nanti salamnya bersama Nabi. Mu'adz gak senang. Mu'adz lebih senang mengikuti semua gerakan Nabi. Begitu Nabi salam, maka Mu'adz kemudian menambah kekurangan rakaat sholatnya. Maka sahabat menyampaikan apa yang dilakukan Mu'adz ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, innaha sunnatun lakum. Apa yang dilakukan Mu'adz itu menjadi sunnah bagi kalian. Maka sejak hari itu sahabat kalau masbuk tidak lagi nanya sudah berapa rakaat imamnya, enggak begitu lagi. Tapi sahabat langsung mengikuti imam, nanti kekurangannya ditambah setelah imam melakukan salam. Ini sunnahnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian Mu'adz ini menjadi duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman. Kemudian di masa Umar ditugaskan ke negeri Syam. Dan Mu'adz ini adalah salah satu dari qurra, ahli Quran, yang Rasulullah mengatakan khudul Qur'ana min arba'ah. Ambil Quran itu dari 4 orang. Siapa di antaranya? Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Mu'adz bin Jabal diwafatkan pada tahun 18 Hijriah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini sedikit tentang biografi 2 sahabat Nabi yang menjadi sanad hadis ini. Lalu apa isi hadis ini? Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Wasiat bertakwa kepada Allah ini adalah
wasiat Allah kepada seluruh umat manusia dari masa ke masa. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Maka wasiat ini diwasiatkan oleh seluruh nabi dari awal hingga akhir. Mereka berwasiat kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Apa makna takwa itu? Ya, takwa itu antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Wa dzalika bimtithalil awamir wa jtinabin nawahi. Kamu jadikan antara dirimu dengan azab Allah benteng pemisah. Ini azab Allah di sini, diri kita di sini. Maka kita jadikan di antara keduanya benteng pemisah. Bagaimana caranya? Mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah perintahkan kita sholat, maka kita sholat. Allah perintahkan kita ngaji seperti malam hari ini, maka kita pun ngaji. Ini takwa. Kemudian menjauhi larangan Allah. Allah larang kita minum khamr, maka kita pun menjauhi khamr. Allah larang kita berjudi, maka kita pun menjauhi judi, baik online maupun offline. Allah melarang kita berzina, maka kita pun menjauhi zina. Ini namanya takwa. Bagaimana karakter orang yang bertakwa itu? Sering saya sampaikan, orang yang bertakwa itu hablum minallah dan hablum minan nas baik. Salatnya baik, zikirnya baik, tilawah Qur'annya baik, puasanya baik, tapi juga muamalah dengan tetangganya, saudaranya baik. Itu karakter orang yang bertakwa. Nah, Nabi perintahkan kita untuk bertakwa itu dimanapun kita berada. Tidak pilih-pilih tempat. Di masjid kita bertakwa kepada Allah, di jalan raya bertakwa kepada Allah, di pasar bertakwa kepada Allah, di gedung parlemen bertakwa kepada Allah. Ini penting untuk kita pahami. Karena terkadang ada sebagian orang takwanya pilih-pilih tempat. Di masjid takwa, begitu di gedung parlemen korupsi. Maka perintah Nabi tidak seperti itu. Dimanapun kita berada bertakwa kepada Allah. Termasuk baik di hadapan manusia maupun ketika menyendiri. Karena ada orang yang kalau di hadapan manusia menampakkan kebaikan demi kebaikan, tapi ketika menyendiri terus-menerus sibuk dengan maksiat kepada Allah, maka golongan seperti ini berbahaya. Dalam hadis Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah mengingatkan kita semuanya, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat amsali jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Sungguh aku tahu akan ada sekelompok dari umatku datang di hari kiamat kelak dengan segudang pahala. Saking banyaknya pahalanya bagaikan gunung Tihamah yang tinggi, besar, putih. Tapi sayang, fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Allah jadikan itu seperti debu yang ditiup angin, tidak berbekas sama sekali. Maka Sauban merasa ketakutan. Beliau bertanya kepada Nabi, "Sifhum lana ya Rasulullah. Jallihim lana hatta la nakuna minhum." Ya Rasul, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami supaya kami tidak terjatuh ke dalamnya.
Apa kata Nabi? Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili ma ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bima harimillahi intahakuha. Ketahuilah, mereka saudara kalian, mereka golongan kalian, mereka juga qiyamul lail seperti kalian qiyamul lail. Tapi apa bedanya? Mereka itu kalau di depan manusia menampakkan kebaikan, tapi kalau menyendiri maka terus menerus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah benci terhadap orang yang seperti ini? Karena sifat seperti ini mirip sifatnya orang-orang munafik. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka lebih takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Maka di benaknya yang terpenting apa kata manusia? Kata Allah nggak penting. Maka ini berbahaya. Ya. Maka kita diperintahkan oleh Nabi bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Di hadapan manusia kita bertakwa, ketika sendiri pun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi keburukan itu dengan kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang melakukan keburukan di sebuah tempat, maka hendaknya dia segera menunaikan kebaikan di tempat tersebut. Apa sebabnya? Karena nanti tempat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Begitu dalam surat Yasin yang sering kita baca. Kata Allah, sungguh kami akan menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian kami mencatat amal-amal yang mereka sudah kerjakan. Dan wa atharahum, bekas-bekas mereka. Ya. Makanya kita kalau berbuat baik itu hendaknya memperbanyak athar, bekas. Ya. Bapak sholat di masjid, sunnahnya di sebelah kanan, wajibnya sebelah kiri, supaya bekas-bekas kebaikan kita banyak di hadapan Allah. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama berbeda pendapat. Apakah mengiringi kebaikan ini harus dengan taubat, ya, ataukah yang penting kebaikan secara umum? Sebagian ulama mengatakan harus dengan taubat. Dan dengan taubat Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa itu seperti nggak punya dosa. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang kedua, babut taubah, bab tentang taubat, Imam An-Nawawi menulis hadis-hadis tentang betapa taubat itu menggugurkan dosa-dosa. Dulu ada wanita berzina di zaman Nabi. Wanita ini kemudian taubat nasuha. Dia mengaku di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aqimil had. Ya Rasul, tegakkan hukuman atasku. Aku berzina. Maka Rasulullah bertanya, abiki junun, apakah kamu gila? Kata wanita itu, tidak ya Rasulullah. Ini isyarat, Pak. Kalau orang itu gila, dikenai hukuman apa tidak? Tidak. Makanya kalau ingin bebas sebebas-bebasnya, caranya cuma satu. Apa, Pak? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah.
Maka Rasulullah panggil keluarganya, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Berbuat baiklah kepada wanita ini, kalau dia sudah melahirkan bawa ke hadapanku. 9 bulan kemudian dia melahirkan, dibawa ke hadapan Nabi. Kata Nabi, susui anakmu 2 tahun. Setelah 2 tahun datang lagi ke hadapan Nabi. Ini tanda dia jujur dengan taubatnya kepada Allah. Maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengikat pakaiannya kuat-kuat. Karena wanita ini zinanya muhsan, sudah pernah menikah secara sah, maka hukumannya rajam sampai meninggal dunia. Maka dirajam. Setelah dirajam, Rasulullah sendiri yang memimpin sholat jenazah atas wanita ini. Umar bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Ya Rasul, apakah engkau sholatkan wanita itu padahal dia berzina? Apa kata Nabi? Laqad tabat taubatan law qusimat li sab'ina rajulan min ahlil madinati lakafathum. Sungguh dia telah taubat dengan taubat yang sebenarnya. Kalau taubatnya itu dibagi-bagikan untuk 70 penduduk Madinah, maka masih cukup, saking jujurnya dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus taubat. Ini kata sebagian ulama. Tapi kata mayoritas ulama, tidak harus ya dengan taubat. Tapi kebaikan-kebaikan kita secara umum itu menghapus dosa-dosa kita. Ya. Bapak sholat, maka antara sholat ke sholat berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Jumat ke Jumat berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, umrah ke umrah berikutnya menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Apa alasan para ulama terkait ini? Yaitu ada seseorang, dia mengaku di hadapan Nabi telah melakukan maksiat. Kata dia, ya Rasulullah, laqad asabtu min imra'atin ma asabar rajulu min imra'atihi. Ya Rasul, aku telah melakukan sesuatu dengan seorang wanita sebagaimana seorang suami melakukan kepada istrinya, illa zina, kecuali hubungan suami istri, kecuali hubungan badan. Jadi dia maksiat dengan seorang wanita tapi tidak sampai hubungan badan. Maka Rasulullah kemudian mengutip ayat 114 surat Hud yang saya baca di mukaddimah tadi. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Apa arti ayat itu? Dirikanlah sholat di 2 penghujung siang. Kata Imam Mujahid, makna 2 penghujung siang itu apa? Subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan di awal malam, yaitu maghrib dan isya. Berarti 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Zalika dzikra lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Maka orang yang maksiat ini kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah itu khusus untuk saya?
Maka Rasulullah menjawab, bal li jami'i ummati. Ini berlaku untuk seluruh umatku. Jadi kebaikan itu menghapuskan keburukan. Makanya setiap kali kita khilaf, langsung iringi dengan kebaikan. Maka insya Allah kebaikan itu menghapus keburukan kita. Dan ini salah satu bentuk rahmat Allah kepada umat manusia. Apa di antara bentuk rahmat Allah? Allah itu mudah menghapuskan dosa-dosa hambanya. Dan ini bukti sifat Allah yang bernama Al-Afu. Yang kita kalau mencari Lailatul Qadar, apa doa yang kita baca, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau zat yang pemaaf, engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kami. Al-afwu yaqtabi al-mahwa. Kata Imam Ghazali, sifat afu, pemaaf, itu konsekuensinya adalah menghapus. Maka dosa kita dihapus dari catatan malaikat. Ini lebih kuat daripada al-ghufran. Ya. Kata Imam Ghazali, al-ghufran yaqtadis satra. Kalau ghufran, mengampuni, itu konsekuensinya adalah menutupi. Bapak punya aib, ditutupi oleh Allah. Saya punya aib, ditutupi oleh Allah. Ini sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-afu konsekuensinya menghapus. Lebih kuat mana, Pak? Ditutup dengan dihapus. Lebih kuat dihapus. Bahkan kata sebagian ulama, tidak cuma dihapus dari catatan malaikat, tapi efek dosa itu dihapus oleh Allah dari hati kita. Dosa itu punya efek terhadap hati. Kata Nabi dalam hadisnya, idza adnabal mu'minu dzamban nukitat nuktatun sauda fi qalbih. Kalau seorang mukmin terjatuh dalam dosa, muncul noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia kemudian taubat, mohon ampun kepada Allah, hatinya jernih lagi. Tapi wa in zada fazadat hatta ta'luwa qalbah. Kalau dia tambah terus dosanya, bertambah noda hitam di hatinya sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Maka kata Nabi, fadzalika huwarran. Itu yang disebut penutup mata hati. Yang Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Mereka tertutup mata hatinya, sehingga orang kalau tertutup mata hatinya itu sulit menerima nasihat. Berat menyambut panggilan Allah. Dipanggil sholat nggak mau datang, panggil ngaji nggak mau datang. Tapi sebaliknya kalau maksiat cepat. Begitu diumumkan ada dangdutan di Keranggan, softnya paling depan. Itu isyarat hati yang tertutup. Apa sebabnya? Makanu yaksibun, dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka ketika seseorang mengiringi keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghilangkan efek dosa pada hatinya. Jadi hatinya kembali menjadi lembut, mudah menerima nasihat, dan ringan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
inti dari seluruh syariat Islam ini adalah perbaikan akhlak. Makanya tidak mengherankan ketika Nabi mengumandangkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain tidak bukan dalam rangka memperbaiki akhlak. Maka semua syariat yang dibawa Nabi itu selalu ada misi perbaikan akhlak. Salat, ada enggak Pak perbaikan akhlak? Ada. Jelas kata Allah, ya, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu perbuatan buruk yang berkaitan dengan masalah seksual. Makanya ketika Allah berbicara tentang zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati zina. Zina itu perbuatan keji. Wal munkar, ya, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Salat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Mungkar itu apa? Keburukan yang diingkari oleh logika manusia. Mencuri itu mungkar, ya. Membunuh itu mungkar. Maka sholat mencegah dari dua keburukan tadi. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Ya. Dulu kiai saya bercerita, ada kawannya di pondok, anak muda Pak, syahwatnya membara, sering muncul pikiran kotor di benaknya. Maka dia konsultasi kepada kiainya. Kata kiainya, kamu biasakan sholat subuh berjamaah di masjid, azan sudah ada di masjid. Jaga itu 40 hari, maka insya Allah penyakitmu itu hilang. Maka dia pun melaksanakan saran dari kiainya. Dia sholat subuh di masjid berjamaah 40 hari, ya. Waktu azan sudah ada di masjid. Maka setelah 40 hari ditanya kiainya, gimana keadaanmu sekarang? Maksudnya apa Pak Kiai? Bahkan dia sudah lupa dengan penyakitnya. Begitu sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasa, ya, puasa itu erat dengan perbaikan akhlak. Makanya puasa yang diterima oleh Allah itu yang menghasilkan akhlak yang mulia, ya. Tapi puasa yang tidak merubah akhlak seseorang, dia berhenti makan tapi akhlaknya tetap buruk, puasa seperti itu sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Mallam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan, ya, perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah sama sekali tidak membutuhkan puasa orang yang seperti itu. Sampai ibadah yang besar, yang membutuhkan harta yang banyak, pengorbanan yang besar, yaitu ibadah haji, di dalamnya pun ada perbaikan akhlak. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, maka akhlak yang baik ini kedudukannya di akhirat tinggi. Wa innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sungguh seseorang dengan akhlaknya yang baik,
nanti di akhirat mencapai derajatnya as-shaim al-qaim, orang yang ahli ibadah. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau berkata ini hadis hasan, tapi dalam sebagian naskah dikatakan hasan dan sahih. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah, mudah mengiringi keburukan kita dengan kebaikan, dan Allah jadikan kita orang-orang yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.